Kalau sebelumnya kita sudah OTW-an dan kunjungi sebuah lokasi wisata yang bener-bener ikonik banget di Nusa Penida, kali ini kita tuh masih di Nusa Penida sih ya, tapi kita lagi di perjalanan menuju ke lokasi wisata yang rute kesananya tuh menurut kita pribadi beneran ngerjain kita banget sih. Selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Kenapa kita bilang kayak ngerjain kita banget? Karena ternyata untuk jalan ke lokasi wisatanya ini jalur jalannya tuh kecil banget, kayak cuman jalur setapak gini aja dong. Ditambah lagi di sebelah kirinya itu jurang men. Nah jadi karena kita tuh ke lokasinya ini boncengan dan motornya juga lumayan berat, apalagi kalau berdua ngelewatin jalan sekecil ini kan agak-agak oleng gitu ya, jalannya juga nggak terlalu bagus. Akhirnya ini kita mutusin untuk split dulu aja deh. Dimana yang satu orang bawa motornya pelan-pelan duluan, nanti kita baru berhenti kalau udah nemuin jalur yang bersahabat. Sementara yang satu lagi sih jalan kaki deh ini jadinya. Ini tuh ditambah lagi kan lagi siang-siang nih, mataharinya cerah banget dong ini. Mantap banget sih ini jadinya siang-siang harus jalan sehat di sepanjang perjalanan awal kita ini. By the way, kita tuh lagi di perjalanan ke lokasi wisata namanya Tembeling Beach and Forest yang di Nusa Penida pastinya ya. Jadi setelah sebelumnya kita ngerasain gimana cukup ramainya suasana lokasi wisata yang mainstream banget di Nusa Penida ini, yaitu Kelingking Beach, akhirnya kita so ide aja gitu coba untuk ke lokasi wisata yang gak terlalu ramai spotnya. Jadi ini harusnya pakai motor, cuman karena apa ya, hariwang saya khawatir gitu sama jalannya. Di jalan kaki aja. Kalau pakai berdua takut nggak kuat, geol gitu takutnya. Ini kalau kata peta sih tinggal 3 menit lagi aja. Sambil jalan-jalan kapan lagi kan bisa Penida men. Nah, ini sorry ya, ini nggak sempet pakai stabilizer, jadi jalannya ya agak gempa bumi gitu ya. Makanya siang ini setelah kita titip dulu tas ke tempat resepsionis hotelnya di jam check out, kita tuh langsung cabs aja deh ke sini. Nah jadi ini kita coba lagi untuk lanjutin perjalanan pakai motor ya, karena capek juga bos jalan kaki siang-siang bolong kayak tadi. Ini juga karena kita lihat untuk jalannya di part ini udah lumayan luas nih ya, nggak kayak cuma satu jalur aja seperti sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu khawatir deh buat motoran lanjutin perjalanannya. Nah jadi ini tadi ban motornya tuh sempat stuck gitu ya di lubang yang agak gede, mana sebelah kirinya tuh kan jurang. Jadi kita tuh tadi sempat berhenti dulu sebentar buat benerin jalur motornya. Setelah itu sih kita bisa lanjutin lagi aja nih perjalanannya. Menit lagi kan. Di sini agak menurun daripada takut gimana jadi nggak boncengan dulu, jalan kaki dulu aja. Dan di spot ini karena jalannya tadi tuh agak menurun gitu, ditambah lagi ketemu lagi sama jalur yang cuma satu line kayak gini dengan jurang di sebelah kirinya, akhirnya kita split lagi deh ini. Tapi untuk yang sekarang ini lumayan sih, karena di part ini sudah banyak pohon-pohon gitu ya, jadi walaupun jalan kaki nggak terlalu kerasa kena teriknya matahari. Walau tetap aja sih banjir keringet ini. Tapi di pikiran kita sih ini kita anggap aja lagi olahraga ya, biar nggak terlalu banyak ngeluh juga sepanjang perjalanan. By the way, dulu lokasi Tembeling di Nusa Penida ini tuh sempat viral di TikTok deh, yang soal ada suara anak kecil yang nyautin bule gitu. Yang katanya tuh ada suara anak kecilnya kan, tapi nggak ada sosoknya. Agak-agak misterius gitu kan videonya. Nah jadi ini tuh perjalanan kita untuk ke lokasi wisatanya itu nih. Jujur nggak nyangka sih bakalan berujung jadi olahraga siang-siang gini buat ke lokasi wisatanya untuk kali ini. Nah waktu kita izin buat titip tas ke resepsionisnya juga kan kita sempat ditanya tuh mau kemana. Nah kita bilang deh ya kalau kita mau ke Tembeling, dan kata staf resepsionisnya itu cuma bilang oh iya jalan ke sana tuh agak kurang bagus ya, hati-hati aja. Waduh ini sih masuknya bukan ke agak lagi ya, entah kitanya yang emang cemen atau pemahaman agak kurang bagus yang berbeda dengan warga di sini. Yang pasti beneran gak nyangka jalannya tuh sekecil gini sih.
Nah, tapi berhubung nasi udah menjadi ketupat, sudah kagok kesini. Jadi ya udah deh, ini tetap kita lanjutin aja untuk ke lokasi wisata Temblingnya ini ya. Walaupun jadinya harus mandi keringet gini deh di siang-siang bolong kayak gini. Oke, jadi setelah perjalanan yang ini terjal banget ini. Ego. Nah, akhirnya sampai juga di Tembeling ya. Kayaknya ketemu sama orang lain sih di sini, cuma kita doang kayaknya. Nggak tahu juga sih ya, mungkin orang yang udah sampai sini malas keluar lagi. Tembeling Street, udah kita explore aja deh tempat ini. Tadi motor yang kita sewa di sini selama di Nusa Penida ada semacam pura gitu ya. Di part ini kita tuh udah ngerasa seneng sih. Kita pikir udah deket banget nih kayaknya untuk ke lokasinya. Iya, jadi kita juga tadi tuh kan baru ngeh ya, kalau di sepanjang perjalanan ini kita sama sekali belum ketemu dengan orang lain yang mau ke sana atau dari lokasi wisata Temblingnya ini. Kayaknya faktor jalan ke lokasi wisatanya ini yang memang medannya bisa dibilang tergolong ekstrim ini tuh jadi salah satu faktor yang bikin orang nggak terlalu banyak berkunjung ke sini ya. Itu sih pemikiran sok tahunya kita aja. Mana ini belum ada tanda-tandanya. Dari sini kita udah mulai bingung nih. Kita kirain tuh kan setelah ada tulisan Tembeling Street tadi, nggak lama bakalan ketemu sama lokasi wisatanya ya. Tapi ternyata di depan sana yang kita lihat itu cuma masih jalur jalan terus aja dong. Ini beneran lokasinya tuh di mana sih? Nggak salah jalan kan kita? Mana kalau balik lagi juga ribet juga kan tanjakannya. Ada banyak banget sih pikiran-pikiran yang mampir ke otak kita sambil jalan ini. Jauh kayaknya ya. Kirain itu tadi udah ada parkiran gitu, udah deket kirain. Kita masih lintas alam. Alami banget man. Tapi kita tetap nikmatin aja nih suasana hijau dan alami di sini sambil tetap berharap buruan nyampe juga sih. Udah capek soalnya ini. Mana malah jadi jalan kaki juga kan ini. Ini harusnya masih tetap pakai motor sih ya, jangan dulu diparkir di sana berarti. Jadi karena di awal kita tuh kira kan setelah ada tulisan Jalan Tembeling udah deket banget ya ke tempat wisatanya, makanya motornya kita parkir kan ya, dan dilanjutin dengan jalan kaki. Nah berhubung kita salah, jadi ya udah deh kita balik lagi aja buat ambil motornya. Untuk jalan di part ini sih udah lebar ya, dan di pinggir kanannya ini juga ada pembatas jalannya sebelum sampai ke jurang. Jadi ini udah enak banget sih buat lanjutin perjalanannya lagi pakai motor. Nah jadi ternyata walaupun sudah ada tulisan Jalan Tembeling tadi tuh masih jauh ya buat sampai ke lokasi wisatanya. Jadi jangan kayak kita yang sok ide malah jalan kaki deh ya kalau kesini. Ini juga kalau kita rental motor yang agak ramping harusnya lebih enak sih ya tadi lewatin lintasan yang kecil-kecilnya. Nah kalau kesininya sendiri sih kayaknya bakal nggak masalah juga tuh ya ketemu jalan kecil sebelah jurang kayak tadi. Karena ini kita boncengan jadi kan rada berat gitu ya. Ditambah lagi motornya juga agak gede jadinya hariwang gitu sih kalau lewatin jalan kecil dengan jurang-jurang di samping kayak tadi itu. Atau kalau yang mau ke Tembeling juga tapi malas beribet mikirin jalannya yang kayak gini, kayaknya bisa aja sih sewa jasa ojek di dekat belokan tadi sebelum video opening kita ya. Kan kalau yang bawa kendaraannya warga sini sih pasti bakalan hafal banget ya sama jalurnya yang ekstrim ini. Kita tuh bisa tinggal duduk santai aja deh. Soal tarifnya waduh kita kurang tahu nih, karena kita sih kan hajar mandiri aja nih jalur ke Temblingnya ini. By the way ini Google Mapnya juga sesat sih, bilangnya pas setelah tulisan Jalan Tembeling tadi itu cuma 1 menit lagi nyampe. Ini 1 menit dari mana woi? Masih jauh banget ini ternyata kan. Dan ini kita juga kan dari tadi tuh nggak nemuin lampu-lampu di pinggir jalannya ini ya. Jadi fix sih kalau udah malam di sini bakalan gelap banget sepanjang jalurnya. Jadi emang udah paling bener kesininya tuh siang-siang bolong aja kayak kita, walaupun artinya harus bertemankan dengan teriknya matahari cerah di sini nih. Iya, di sini juga kita nemuin sebuah bangunan gitu ya. Kita kira di awal tuh ini tuh kayak pos buat pembayaran gitu nih. Dan posnya juga masih dalam tahap pembangunan gitu. Jadi kita cuekin aja dan lanjutin aja perjalanan kita nih. Tapi di satu sisi kita tuh jadi makin yakin deh kalau kita tuh udah nggak terlalu jauh untuk sampai ke lokasi wisata yang mau kita datengin ini. Ya udah, makanya kita lanjutin aja nih ya.
Ih, biru. Sampai cuy. Anjir. Dan di ujung sana kelihatan biru-biru kayak laut gitu nih. Ini tuh fix beneran udah sampai apa gimana nih. Jangan sampai kita kena prank lagi kayak tadi. Udah ada tulisannya tapi masih jauh banget ternyata. Di depan sana kita lihat terparkir beberapa motor gitu ya ternyata. Jadi gimana nih sebenarnya? Apakah ini kita udah beneran sampai ke lokasinya atau malah terdampar entah di mana? Jawabannya bersambung di next video aja ya.